Perkenalkan, nama saya Indira Najwa Finanda, absen 02. Perkenalkan, saya Misalvia Dila Artanivia Ramadliana, absen 05. Perkenalkan, nama saya Dinti Amalia, absen 08. Perkenalkan, saya Rufaida Linda, absen 22. Di sini kami akan menjelaskan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pasal 2 ayat 1. Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak, diberikan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Pasal 2 ayat 2. Setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tahun 1984 dan perubahannya wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal, tempat kedudukan, dan tempat kegiatan usaha dilakukan. Pasal 2 ayat 3. DJP dapat menetapkan a. tempat pendaftaran dan atau tempat pelaporan usaha selain yang ditetapkan pada ayat 1 dan ayat 2. B. Tempat pendaftaran pada kantor DJP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal dan kantor DJP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan bagi wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu. Pasal 2 ayat 4. Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan nomor pokok wajib pajak dan mengukuhkan pengusaha kena pajak. Pasal 2 ayat 4a. Pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak atau pengusaha kena pajak yang diterbitkan NPWP dan atau PKP secara jabatan dimulai sejak wajib pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif paling lama 5 tahun sebelum diterbitkannya NPWP dan atau dikukuhkannya sebagai pengusaha kena pajak. Pasal 2 ayat 6. Penghapusan NPWP dilakukan oleh DJP apabila a. Diajukan permohonan penghapusan NPWP oleh wajib pajak dan atau ahli warisnya apabila wajib pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Wajib pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha. C. Wajib pajak BUT menghentikan usahanya di Indonesia. D. Dianggap perlu oleh DJP untuk menghapuskan NPWP dan wajib pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif atau objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasal 2 ayat 7. DJP harus memberikan keputusan setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan penghapusan NPWP dalam jangka waktu 6 bulan untuk wajib pajak orang pribadi, 12 bulan untuk wajib pajak badan sejak permohonan diterima secara lengkap. Pasal 2 ayat 8. DJP dapat melakukan pencabutan pengusaha kena pajak karena jabatan atau permohonan wajib pajak. Pasal 2 ayat 9. DJP harus memberikan keputusan setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak dalam jangka waktu 6 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap. Pasal 2 ayat 10. Penggunaan nomor induk kependudukan sebagai NPWP sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 1a, Menteri menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri memberikan data kependudukan dan data balikan dari pengguna kepada Menlu untuk diintegrasikan dengan basis data perpajakan. Pasal 2a. Masa pajak sama dengan 1 bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan paling lama 3 bulan kalender. Berikutnya adalah pasal 8 ayat 1. Wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan surat pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan surat pernyataan dengan syarat belum dilakukan tindakan pemeriksaan oleh DJP. Pasal 8 ayat 1a. Dalam hal pembetulan surat pemberitahuan menyatakan rugi atau lebih bayar. Pembetulan surat pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 tahun sebelum kadaluarsa penetapan. Pasal 8 ayat 2. Dalam hal wajib pajak membetulkan sendiri SPT yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga atau bulan yang ditetapkan oleh Menko atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian surat pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Pasal 8 ayat 2a. Dalam hal wajib pajak pembetulan sendiri surat pemberitahuan masa yang
mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar. Kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menku atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Pada pasal 8 ayat 2b, tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menku sebagai dimaksud pada ayat 2 dan ayat 2a dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% dan dibagi 12 yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi. Pasal 8 ayat 3, walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan bukti permulaan, wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat mengungkapkan dengan pernyataan tertulis mengenai ketidakbenaran perbuatannya, yaitu a. tidak menyampaikan surat pemberitahuan, b. menyampaikan surat pemberitahuan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 atau pasal 39 ayat 1 huruf C dan huruf D sepanjang mulainya penyidikan belum diberitahukan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia. Pasal 8 ayat 4, walaupun DJP telah melakukan pemeriksaan dengan syarat DJP belum menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, wajib pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan proses pemeriksaan tetap dilanjutkan. Pada pasal 8 ayat 5, pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan harus dilunasi oleh wajib pajak sebelum laporan tersendiri disampaikan beserta sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menku dari pajak yang kurang dibayar. Nah, hitung sejak a. batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran. Untuk mengungkapkan ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan tahunan atau jatuh tempo pembayaran berakhir sampai dengan tanggal pembayaran. Untuk pengungkapan ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan massal dan dikenakan paling lama 24 bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Pada pasal 8 ayat 6, wajib pajak dapat membetulkan surat pemberitahuan tahunan yang telah disampaikan dalam hal wajib pajak menerima surat ketetapan pajak, surat keputusan keberatan, surat keputusan pembetulan, putusan banding atau putusan peninjauan kembali tahun pajak sebelumnya atau beberapa tahun pajak sebelumnya yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam surat pemberitahuan tahunan yang akan dibetulkan tersebut dalam jangka waktu 3 bulan setelah menerima surat ketetapan pajak, surat keputusan keberatan, surat keputusan pembetulan, putusan banding atau putusan peninjauan kembali dengan syarat DJP belum melakukan tindakan pemeriksaan. Pasal 13 ayat 1 menjelaskan tentang SKPKB dapat diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun. Pasal 13 ayat 2 menjelaskan tentang kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKB. Jadi jika jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dan huruf E ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menke dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB dan dikenakan sampai paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Pasal 3 ayat 2A dan 2B menjelaskan tentang kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKB. Pasal 13 ayat 3 menjelaskan tentang kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKB. Pasal 13 ayat 3A, 3B, dan 3C menjelaskan tentang kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKB. Penerapan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan berdasarkan hasil pemeriksaan PPN dan PPNBM sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dan huruf C hanya diterapkan atau satu jenis sanksi administrasi yang tertinggi nilai besarnya sanksinya. B. Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf A dan huruf B sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menke dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB dan dikenakan paling lama 24 bulan serta
bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. C. Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menkeu sebagaimana dimaksud pada ayat 3B dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 20% dan dibagi 12 yang berlaku pada tahun dimulainya perhitungan sanksi. Pasal 13 ayat 4 menjelaskan tentang besaran pajak terutang menjadi pasti dalam jangka waktu 5 tahun. Besarnya pajak yang terutang diberitahukan oleh wajib pajak dalam surat pemberitahuan menjadi pasti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan apabila dalam jangka waktu 5 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak tidak diterbitkan surat ketetapan pajak, kecuali wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak. Pasal 13 ayat 6 menjelaskan tentang tata cara penerbitan SKPKB. Tata cara penerbitan SKPKB diatur berdasarkan peraturan Menkeu. Pasal 14 ayat 1 DJP menerbitkan STP apabila A. PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. B. Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah satu tulis dan atau salah hitung. C. Wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga. D. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak membuat faktur pajak atau terlambat membuat faktur pajak. E. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 dan ayat 6 Undang-Undang PPN 1984 dan perubahannya. Selain identitas pembeli PKP dan menerima JKP setelah nama dan tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 huruf B dan huruf Undang-Undang PPN 1984 dan perubahannya dalam hal penyerahan dilakukan oleh PKP pedagang eceran. F. Terdapat imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada wajib pajak. Dalam hal 1. Diterbitkan keputusan, 2. Diterima keputusan, 3. Ditemukan data atau informasi yang menunjukkan adanya imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada wajib pajak. G. Terdapat jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dalam jangka waktu sesuai persetujuan mengangsur atau menunda pembayaran. Pasal 14 ayat 2 Kekuatan STP. Surat tagihan pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak. Pasal 14 ayat 3 Kekurangan pajak terutang dalam STP. Jumlah kekurangan pajak terutang dalam STP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dan huruf B ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menkeu dihitung sejak saat terutang pajaknya dan berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya STP. Dan dikenakan paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Tarif bunga per bulan ditetapkan oleh Menkeu sebagaimana dimaksudkan pada ayat 3 dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% dan dibagi 12 yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi pasal 13 ayat 5A. Pasal 20A ayat 1, 2, 3, dan 4 Bantuan pelaksanaan penagihan pajak. Pertama, Menkeu berwenang melakukan kerjasama untuk melaksanakan bantuan penagihan pajak dengan negara mitra atau yurisdiksi mitra. Kedua, pelaksanaan bantuan penagihan pajak pada ayat 1 dilakukan oleh DJP yang meliputi pemberian bantuan penagihan pajak dan permintaan bantuan penagihan pajak kepada negara mitra atau yurisdiksi mitra. Ketiga, pemberian bantuan penagihan pajak dan pemerintahan bantuan penagihan pajak pada ayat 2 dilakukan berdasarkan perjanjian internasional secara resiprokal. Keempat, negara mitra atau yurisdiksi mitra pada ayat 1 merupakan negara atau yurisdiksi yang terkait dengan pemerintahan Indonesia dalam perjanjian internasional. Pasal 20A ayat 5 Perjanjian internasional. Perjanjian internasional pada ayat 3 merupakan perjanjian bilateral atau multilateral yang mengatur kerjasama mengenal hal yang berkaitan dengan bantuan penagihan pajak. Meliputi A. Persetujuan menghindarkan pajak berganda. B. Konvensi terhadap bantuan administrasi bersama di bidang perpajakan. C. Perjanjian bilateral atau multilateral lainnya. Pasal 20A ayat 6 dan 7 Klaim pajak.
Bantuan penagihan pajak pada ayat 2 dapat dilakukan setelah diterima klaim pajak dari negara mitra atau yurisdiksi mitra. Klaim pajak pada ayat 6 merupakan instrumen legal dari negara mitra atau yurisdiksi mitra yang paling sedikit memuat A. Nilai klaim pajak mintakan bantuan penagihan. B. Identitas penangguhan pajak atas klaim pajak. Klaim pajak pada pasal 20A ayat 8 dan 9. Klaim pajak pada ayat 7 merupakan dasar penagihan pajak yang dilakukan penagihan pajak dengan surat paksa, sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang di bidang perpajakan yang berlaku mutatis mutandis dengan ketentuan penagihan pajak yang berlaku di negara mitra atau yurisdiksi mitra. Hasil penagihan pajak atas klaim pajak dari negara mitra atau yurisdiksi mitra ditampung dalam rekening pemerintah lainnya, sebelum dikirimkan ke negara mitra atau yurisdiksi mitra. Pasal 25 ayat 1. Keberatan. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada DJP atas suatu 1. SKPKB, 2. SKPKBT, 3. SKPN, 4. SKPLB, 5. Pemotongan dan pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pasal 25 ayat 2 dan 3. Syarat-syarat keberatan. Tertulis dalam bahasa Indonesia, mengemukakan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut perhitungan wajib pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar perhitungan. Pasal 25 ayat 3A, melunasi pajak dalam rangka keberatan. Dalam hal wajib pajak, mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, wajib pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebelum surat keberatan disampaikan. Pasal 25 ayat 4. Persyaratan mengikat dalam pengajuan keberatan. Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 3A bukan merupakan surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan. Pasal 25 ayat 5. Tanda bukti surat keberatan. Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh pegawai DJP yang ditunjuk untuk menerima surat keberatan atau tanda pengiriman surat keberatan melalui pos dengan bukti pengiriman surat atau melalui cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menkyu menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan. Pasal 25 ayat 6. Permintaan keterangan tertulis dalam mengajukan keberatan. Apabila diminta oleh wajib pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, DJP wajib memberikan keterangan secara tertulis. Hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, perhitungan rugi, atau pemotongan atau pemungutan pajak. Pasal 25 ayat 7. Jangka waktu pelunasan dalam rangka keberatan. Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 3 atau ayat 3A atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan surat keputusan keberatan. Pasal 25 ayat 8. Tidak termasuk sebagai utang pajak. Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 tidak termasuk sebagai utang pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 dan ayat 1A. Pasal 25 ayat 9 dan 10. Sanksi administrasi berupa denda. Dalam hal keberatan, wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian. Wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Pasal 27 ayat 1, wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak atas SK keberatan dalam pasal 26 ayat 1. Pasal 27 ayat 2, putusan pengadilan pajak merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan peradilan tata usaha negara. Pasal 27 ayat 3, permohonan diajukan 1 secara tertulis dalam bahasa Indonesia, 2 dengan alasan yang jelas, 3 paling lama 3 bulan sejak SK keberatan diterima, dan 4 dilaporkan dengan SK keberatan.
Pasal 27 ayat 4A, apabila diminta oleh wajib pajak untuk keperluan pengajuan permohonan banding, DJP harus memberikan keterangan secara tertulis hal yang menjadi dasar surat keputusan keberatan yang diterbitkan paling lama 1 bulan terhitung sejak permintaan tertulis diterima oleh DJP. Pasal 27 ayat 5A, dalam hal wajib pajak mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dengan pasal 9 ayat 3, ayat 3A atau pasal 25 ayat 7 atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding. Pasal 27 ayat 5B, jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 5A tidak termasuk sebagai hutang pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 dan ayat 1A. Pasal 27 ayat 5C, jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding tidak termasuk sebagai utang pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 dan ayat 1A sampai dengan putusan banding diterbitkan. Pasal 27 ayat 5D, dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 60% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Pasal 27 ayat 5E, 5F, dan 5G, dalam hal wajib pajak atau DJP mengajukan permohonan peninjauan kembali, pelaksanaan putusan pengadilan pajak tidak ditangguhkan atau dihentikan. Dalam hal putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% dari jumlah pajak berdasarkan putusan peninjauan kembali dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Surat tagihan pajak atas sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 5F diterbitkan paling lama 2 tahun sejak tanggal diterima putusan peninjauan kembali oleh DJP. Pasal 27 ayat 6 pada peradilan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan dalam pasal 23 ayat 2 diatur dengan undang-undang. Selanjutnya pasal 27C ayat 1 dan 2 menjelaskan tentang penghindaran pajak berganda. DJP berwenang melaksanakan prosedur persetujuan bersama untuk mencegah atau menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda. Pada pasal 27C ayat 3 dan 4 menjelaskan tentang permintaan pelaksanaan prosedur persetujuan bersama pada ayat 2 huruf A, huruf B, dan huruf C dapat diajukan bersamaan dengan permohonan wajib pajak dalam negeri untuk mengajukan A. keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, B. permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, C. pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 1 huruf B. Pasal 27C ayat 5 dan 6 menjelaskan tentang DJP menindaklanjuti hasil pelaksanaan prosedur persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan menerbitkan surat keputusan tentang persetujuan bersama, surat keputusan tentang persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat 5 termasuk dasar pengembalian pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1A atau dasar penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 18. Selanjutnya pada pasal 32 ayat 3 dan 3A, yaitu orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Seorang kuasa yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus mempunyai kompetensi tertentu dalam aspek perpajakan kecuali kuasa hukum yang ditunjuk merupakan suami, istri, atau keluarga saudara atau sebenda sampai dengan derajat kedua. Pasal 32 ayat 4 yaitu termasuk dalam pengertian pengurus pada ayat 1 huruf A adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijakan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Pasal 34 ayat 1 larangan bagi pejabat.
Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pasal 34 ayat 2 larangan bagi tenaga ahli. Larangan pada ayat 1 berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh DJP untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pasal 34 ayat 2A pengecualian bagi pejabat dan tenaga ahli. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 adalah A. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan, atau pejabat atau tenaga ahli yang ditetapkan Menke untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan negara. Pasal 34 ayat 3 izin tertulis Menke demi kepentingan negara dalam penyidikan, penuntutan atau dalam rangka mengadakan kerjasama dengan lembaga negara, instansi pemerintah, badan hukum yang dibentuk melalui undang-undang atau peraturan pemerintah atau pihak lain. Menke berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat ayat 1 dan tenaga ahli pada ayat 2 untuk memberikan keterangan dan memperhatikan bukti tertulis dari atau tentang wajib pajak terhadap pihak yang ditunjuk. Pasal 34 ayat 4 izin tertulis Menke untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Menke dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat pada ayat 1 dan tenaga ahli pada ayat 2 untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan wajib pajak yang ada padanya. Pasal 34 ayat 5 nama tersangka atau tergugat. Permintaan hakim pada ayat 4 harus menyebutkan nama tersangka dan nama tergugat, keterangan yang diminta serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta. Pasal 40 tindak pidana tidak dapat dilakukan. Tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dilakukan penuntutan setelah lampau 10 tahun sejak saat tahun lengkapnya pajak, berakhir masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Pasal 43A ayat 1, 1A dan 2 mengenai penyidikan. DJP berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. 1A. Pemeriksaan bukti permulaan dilaksanakan oleh pejabat PNS di lingkungan DJP yang menerima surat perintah pemeriksaan bukti permulaan. 2. Dalam terhadap indikasi tindak pidana di bidang perpajakan yang menyangkut petugas DJP, Menke dapat menugasi unit pemeriksa internal di lingkungan Kemenke untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan. Pasal 43A ayat 3 dan 4 mengenai penyidikan, apabila dari bukti permulaan ditemukan unsur tindak pidana korupsi, pegawai DJP yang tersangkut wajib diproses menurut ketentuan hukum tindak pidana korupsi. 4. Tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Pasal 44 ayat 1 penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh pejabat PNS tertentu di lingkungan DJP yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan. Pasal 44 ayat 2 wewenang penyidik. A. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas. B. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. C. Meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubung dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Pasal 44 ayat 2 mengenai wewenang penyidik. Memeriksa buku catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti berupa pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta barang bukti lain
terkait dengan tindak pidana di bidang perpajakan dan atau melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan dokumen yang dibawa. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Pasal 44 ayat 2 wewenang penyidik melakukan pemblokiran harta kekayaan milik tersangka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau penyitaan harta kekayaan milik tersangka sesuai dengan undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana, termasuk tetapi tidak terbatas dengan adanya izin ketua pengadilan negeri setempat. Menghentikan penyidikan, melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 44 ayat 3 dan 4 penyidikan. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam rangka pelaksanaan kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penyidik dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lainnya. Pasal 44A, penyidik menghentikan penyidikan. Penyidik dalam pasal 44 ayat 1 menghentikan penyidikan dalam pasal 44 ayat 2 huruf K dalam hal A. Wajib pajak melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat 3. B. Tidak terdapat cukup bukti. C. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan. Atau D. Demi hukum. Pasal 44B ayat 1, Jaksa Agung menghentikan penyidikan. Untuk kepentingan penerimaan negara atas permintaan Menkeu, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam waktu 6 bulan sejak tanggal surat permintaan. Pasal 44 ayat 2, penghentian penyidikan. Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan pada ayat 1 hanya dilakukan setelah wajib pajak atau tersangka melunasi A. Kerugian pada pendapatan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 1 kali jumlah kerugian pada pendapatan negara. B. Kerugian pada pendapatan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 3 kali jumlah kerugian pada pendapatan negara. C. Jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan atau bukti setoran pajak dalam pasal 39A ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 4 kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan bukti setoran pajak. Pasal 44B ayat 2A, perkara telah dilimpahkan ke pengadilan. Dalam hal perkara pidana telah dilimpahkan ke pengadilan, terdakwa tetap dapat melunasi A. Kerugian pada pendapatan negara ditambah dengan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A atau huruf B. B. Jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan atau bukti setoran pajak ditambah dengan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C. Pasal 44B ayat 2B dan 2C, pelunasan. Pelunasan pada ayat 2A menjadi pertimbangan untuk dituntut tanpa disertai penjatuhan pidana penjara. Dalam hal pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak, tersangka atau terdakwa pada tahap penyidikan sampai dengan persidangan belum memenuhi jumlah pada ayat 2, atas pembayaran tersebut dapat diperhitungkan sebagai pembayaran pidana denda yang dibebankan kepada terdakwa. Pasal 44C ayat 1, 2, dan 3. Pidana denda. 1. Pidana denda dalam pasal 39 dan pasal 39A tidak dapat digantikan dengan pidana kurungan dan wajib dibayar oleh terpidana. 2. Dalam hal terpidana tidak membayar pidana denda pada ayat 1 paling lama 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jaksa melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta kekayaan terpidana untuk membayar pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal setelah dilakukan penelusuran dan penyitaan harta kekayaan, terpidana orang tidak memiliki harta kekayaan yang mencukupi untuk membayar pidana denda, dapat dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi pidana penjara yang diputus. Pasal 44D ayat 1 dan 2, panggilan terdakwa di sidang pengadilan. Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, perkara tindak pidana di bidang perpajakan tetap dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran terdakwa. Dalam hal terdakwa, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, hadir pada sidang sebelum putusan dijatuhkan. Terdakwa wajib diperiksa dan segala keterangan saksi dan surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.